Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Kiai Haji Abdul Karim lahir pada tahun 1856 Masehi di Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Ia adalah putra ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Kiai Abdur Rahim dan Nyai Salamah. Dengan nama kecil Manap, ia memulai perjalanannya dalam menimba ilmu agama pada usia 14 tahun bersama kakaknya, Kiai Aliman. Perjalanan pendidikannya membawanya ke berbagai pesantren di berbagai daerah. Ia belajar di Desa Babadan, Gurah, Kediri, kemudian ke daerah Cepoko, Nganjuk, di mana ia menghabiskan sekitar 6 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan ke pesantren Trayang, Bangsri, Kertosono, Nganjuk untuk memperdalam pengkajian ilmu Al-Quran. Ia juga belajar di pesantren Sono, sebelah timur Sidoarjo, yang terkenal dengan ilmu sorofnya, selama 7 tahun. Selanjutnya, ia nyantri di pondok pesantren Kedungdoro, Sepanjang, Surabaya. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya ke salah satu pesantren besar di Pulau Madura, di bawah asuhan ulama harismatik, Syekhona Kholil Bangkalan, selama sekitar 23 tahun. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Bedul Karim melanjutkan pencariannya ilmu di pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim, yang diasuh oleh sahabat karibnya semasa di Bangkalan Madura, Kiai Haji Hashim Asy'ari, selama kurang lebih 5 tahun. Ia kemudian dijodohkan dengan putri Kiai Soleh dari Banjarmelati Kediri pada tahun 1908 Masehi. Kiai Haji Abdul Karim menikah dengan Siti Khadijah binti Kiai Haji Soleh Nyai Delomro. 2 tahun kemudian, ia bersama istri tercinta hijrah ke tempat baru, di Desa Lirboyo pada tahun 1910 Masehi. Disinilah dimulainya pondok pesantren Lirboyo. Pada tahun 1913 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah masjid di tengah kompleks pondok sebagai sarana ibadah dan taklim wa ta'alum bagi santri. Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sederhana, bersahaja, dan gemar melakukan riyadlah mengolah jiwa atau tirakat. Beliau juga termasuk orang yang zuhud dalam urusan duniawi. Meskipun kemampuan finansialnya tampak biasa, ia mampu menunaikan ibadah haji tanpa masalah. Kesederhanaan dan kezuhudannya membuat Kiai Hashim Asy'ari merasa kagum ketika bertemu dengannya di Surabaya saat akan menunaikan ibadah haji. Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sangat istiqomah dan disiplin dalam beribadah. Bahkan ketika sakit, ia tetap istiqomah memberikan pengajian dan memimpin sholat berjamaah, meskipun harus dibantu oleh para santri. Pada tahun 1954, pada usia 98 tahun, Kiai Haji Abdul Karim berpulang ke rahmatullah. Ia dimakamkan di belakang Masjid Lawang Songo Lirboyo. Mari kita mengirimkan doa kepada beliau. Al-Fatihah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya. Ali dilahirkan di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 1906 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, yang merupakan keturunan pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Hasinah binti Kiai Said. Saat masih kecil, dikenal dengan nama Rusdi,
dan sering tinggal di tanah kelahirannya. Bahkan dalam masa kanak-kanak, kepemimpinan alaminya telah terlihat. Beliau mulai menimba ilmu di surau pesantren keluarganya, di mana ayahnya, Kiai Haji Ali, dan kakaknya, Kiai Afifi, menjadi mentornya. Ketika berusia 18 tahun, Kiai Haji Mahrus Ali melanjutkan pencariannya untuk ilmu ke pesantren Panggung, Tegal, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Kiai Mukhlas, kakak iparnya sendiri. Di sana, kecintaannya pada ilmu nahwu semakin berkembang dan terampil. Selain itu, Kiai Haji Mahrus Ali juga mempelajari seni bela diri dari Kiai Baya, seorang ulama yang ahli dalam pencak silat di Tegal Gubuk, Cirebon. Ketika menetap di Tegal, Kiai Haji Mahrus Ali juga berhasil menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 Masehi. Pada tahun 1929 Masehi, Kiai Haji Mahrus Ali melanjutkan perjalanan ilmunya ke pesantren Kasingan, Rembang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh Kiai Haji Kolil. Setelah 5 tahun belajar di sana, sekitar tahun 1936 Masehi, Kiai Haji Mahrus Ali pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Meskipun niat awalnya adalah untuk menimba ilmu, tetapi karena kealiman dan keilmuannya, Kiai Haji Mahrus Ali diangkat menjadi pengurus pondok dan membantu dalam kegiatan pengajaran. Saat menetap di Lirboyo, beliau dikenal sebagai santri yang rajin mengaji. Ketika ada waktu luang, beliau akan berziarah ke pesantren lain, seperti Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan yang dipimpin oleh Kiai Dalhar, serta pesantren lainnya seperti Pondok Pesantren Langitan di Tuban dan Pondok Pesantren Sarang serta Lasem di Rembang. Walaupun Kiai Haji Mahrus Ali hanya tinggal di Lirboyo selama sekitar 3 tahun, tetapi karena pengetahuannya yang mendalam, ia dijodohkan dengan salah satu putri Kiai Haji Abdul Karim, yaitu Zainab, pada tahun 1938 Masehi. Pada tahun 1944 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim mengutus Kiai Haji Mahrus Ali untuk membangun kediaman di sebelah timur komplek pondok. Setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mahrus Ali bersama Kiai Haji Marzuki Dahlan melanjutkan kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, Pondok Pesantren Lirboyo mengalami perkembangan pesat. Santri datang berduyun-duyun untuk menuntut ilmu dan mencari berkah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Mahrus Ali. Bahkan, di bawah bimbingan Kiai Haji Mahrus Ali, pada tahun 1966, Institut Agama Islam Tribakti IAIT didirikan. Kiai Haji Mahrus Ali juga berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, yang terlihat dalam pengirimannya dengan 97 santri terpilih dari Pondok Pesantren Lirboyo untuk ikut dalam penumpasan sekutu di Surabaya, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Perang tanggal 10 November. Kontribusinya juga membantu pembentukan Kodam Febrawijaya. Selain itu, Kiai Haji Mahrus Ali berpartisipasi dalam upaya penumpasan PKI di sekitar Kediri. Kiai Haji Mahrus Ali memiliki peran besar dalam perkembangan Nahdlatul Ulama, hingga akhirnya diangkat menjadi Rois Syuriah Jawa Timur selama hampir 27 tahun. Pada tahun 1985 Masehi, ia juga menjadi anggota Mustasyar PBNU. Pada tanggal 4 Maret tahun 1985 Masehi, istri tercinta Kiai Haji Mahrus Ali, Nyai Hajah Zainab, meninggal dunia karena sakit tumor kandungan yang telah lama dideritanya. Sejak saat itu, kesehatan Kiai Haji Mahrus Ali mulai menurun, dan banyak yang khawatir melihatnya larut dalam duka. Meskipun banyak yang menyarankan agar ia menikah lagi untuk memiliki pengurus, ia dengan tegas menolaknya. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 1985 Masehi, kesehatannya benar-benar terganggu, bahkan setelah dirawat selama 4 hari di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, ia dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya.
8 hari setelah dirawat di Surabaya, tepatnya pada malam Senin tanggal 6 Ramadan 1405 Hijriah atau tanggal 26 Mei tahun 1985 Masehi, Kiai Haji Mahruz Ali meninggal dunia di usia 78 tahun. Mari kita mengirimkan doa kepada beliau. Al-Fatihah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya. Marzuki Dahlan dilahirkan pada tahun 1906 Masehi, di Desa Banjar Melati, sebuah desa di sebelah barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Ia adalah putra bungsu dari 4 bersaudara, yang merupakan anak dari Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Pendidikan awalnya diawasi oleh kakeknya, Kiai Haji Soleh Banjar Melati, di mana ia mempelajari dasar-dasar Islam seperti akidah, tajwid, fikih, ubudiyah, dan lain sebagainya. Pernah suatu saat, ayahnya Kiai Dahlan menginginkan Gus Zuki Kiai Haji Marzuki Dahlan untuk kembali ke kampung halaman Pondok Pesantren Jampes agar dapat belajar langsung di bawah asuhan ayahnya. Gus Zuki awalnya setuju, tetapi kemudian kembali ke Banjar Melati. Ketika Gus Zuki tumbuh remaja, ia pindah untuk belajar di Lirboyo di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Karim, yang juga merupakan paman Gus Zuki. Di sini, kemampuan berpikirnya semakin terasah, dan dalam waktu singkat, ia menyerap berbagai ilmu agama. Setelah meninggalkan Lirboyo, Gus Zuki melanjutkan perjalanan pendidikannya di berbagai pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Tebuireng di bawah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk di bawah asuhan Kiai Haji Zainuddin, dan Pondok Pesantren Bendopare di bawah bimbingan Kiai Khozin, di mana ia belajar hingga berusia 20-an tahun. Selanjutnya, ia kembali ke kampung halaman untuk belajar langsung di bawah Kiai Haji Ihsan Al-Jampes, sang kakak yang juga pengarang kitab Sirojut Tolibin, sebuah kitab monumental dalam bidang tasawuf. Kiai Haji Marzuki Dahlan menikahi Nyai Maryam, putri Kiai Haji Abdul Karim, dan menetap di Lirboyo pada tahun 1936 Masehi. Meskipun telah menikah, semangatnya dalam mengaji tidak pernah pudar. Ini merupakan salah satu amanah dari Kiai Haji Abdul Karim, yang diingatkan kepadanya sesaat setelah akad nikah mereka, dan semangatnya untuk mendidik santri tetap tinggi dan istiqomah. Pada tahun 1961 Masehi, Nyai Maryam meninggal dunia, meninggalkan Kiai Haji Marzuki Dahlan. Namun, untuk mengatasi kesedihannya, keluarga mengatur pernikahannya dengan Nyai Komariah, yang tak lain adalah adik bungsu Nyai Maryam. Kiai Haji Marzuki Dahlan adalah sosok yang sederhana dan bersahaja, terlihat dari penampilannya sehari-hari yang jauh dari kemewahan. Meskipun menjadi pengasuh pondok pesantren Lirboyo, ia sering menggunakan sepeda saat bepergian atau berziarah ke makam-makam oila di sekitar Kediri. Kediamannya pun sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, hingga pada tahun 1942 Masehi, ketika baru diubah menjadi tembok. Pada tahun 1973 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan menunaikan ibadah haji. 2 tahun setelah itu, kondisinya mulai menurun karena usianya yang sudah lanjut. Meskipun begitu, semangatnya untuk memimpin pondok pesantren Lirboyo tetap terjaga. Pada bulan Syawal tahun 1975, ia jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kediri.
Setelah 2 minggu dirawat tanpa perubahan yang menggembirakan, keluarganya memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Pada hari Senin tanggal 18 November tahun 1975 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan wafat di hadapan keluarga dan para santri yang sangat mencintainya. Mari kita mengirimkan doa kepada beliau. Al-Fatihah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.